sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Tidak dianjurkan ya. Kalau dianjurkan berarti ada pahala tambahan ketika dikerjakan berjamaah. Kalau tidak dianjurkan berarti kalau dikerjakan berjamaah pun nggak ada tambahan khusus pahala. Cuman boleh nggak dikerjakan secara berjamaah? Nggak ada sholat yang dilarang untuk dikerjakan berjamaah, nggak ada. Boleh-boleh aja. Tahiyatul masjid mau berjamaah boleh. Tak ada tambahan barang nggak? Kita aja. Sholat tasbih mau dikerjakan berjamaah boleh nggak? Boleh. Ada tambahan barang nggak? Secara berjamaah. Cuman gara-gara sholat berjamaah orang jadi semangat. Nah ini dari dakwah bil khair, dakwah ilal khair, ngajak kepada kebaikan itu dapat pahala ya. Contoh, yang kedua kita mengatakan gak ada sholat itu yang wajib udah berulang kali gitu ya. Gak sah kalau nggak berjamaah kecuali cuma sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu disyaratkan harus ada tambahan syarat. Kan syarat sah sholat itu ada 8. Itu umum semua sholat. Kalau mau sholat berjamaah ada tambahannya di syarat asyurutul qudwah. Itu belum masuk sholat jamaah. Ada 11 tambahan. Sholat Jumat karena sholat disyaratkan berjamaah berarti berlaku itu syarat. Ada lagi tambahan syaratnya 6. Salah satunya harus dikerjakan secara berjamaah. Sebenarnya sholat yang harus berjamaah itu yang wajib niat imaman kalau jadi imam adalah sholat Jumat, sholat yang dia nazar untuk berjamaah, sholat wajib 5 waktu atau sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kemudian sholat ketika jamaah takdim karena hujan. Yang ketiga ketika ada sholat mau mengulangi sholat wajib. 4 ini disyaratkan berjamaah. Cuman yang 3 kan jarang. Kita katakan aja sholat Jumat. Untuk menegaskan kalau mau sholat Idul Fitri, Idul Adha nggak sempat di masjid, di rumah nggak apa-apa, sah. Tata caranya kayak sholat 2 rakaat, sholat qobliyah kayak ba'diyah kayak sama, cuma niat aja beda. Yang takbir itu ya nggak paham udah nggak usah takbir. Takbiratul ihram aja langsung Fatihah nggak apa. Baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Simpel sebenarnya, repot. Jadi ambil kaidah. Semua rukun di dalam sholat itu, mau sholat wajib sunnah, rukunnya sama. Jadi kalau rukunnya sama, yang lain itu cuma sunnah. Sunnah itu tidak berpengaruh tentang sah tidak sahnya sholat. Kunut nggak masuk dalam rukun sholat, kan? Sholat subuh kunut nggak apa-apa. Itu juga takbir dalam sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau gitu sholat tarawih nggak sempat di masjid, boleh nggak di rumah? Sangat boleh, karena nggak ada yang wajib berjamaah kecuali sholat Jumat. Makanya kalau kita ketiduran sholat Jumat atau ada udzur, sholatnya apa? Zuhur. Nggak bisa kita sholat Jumat. Kita nggak pernah dulu tinggal sholat Jumat. Qadhonya apa? Qadhonya tuh karena terkait syarat. Salah satu syarat sholat Jumat itu harus dikerjakan di waktu Jumat. Jadi jelas ya, semua sholat sunnah itu bisa kita kerjakan sendirian di rumah. Cuman sholat jamaah sholat sunnah yang dianjurkan untuk sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Arti afdal, kita berulang kali, afdal itu di dalam bahasa fikih artinya ziyadatut thawab, pahalanya lebih besar, ada tambahan pahala dibanding yang mafdul. Yang tidak afdal itu disebut mafdul dalam bahasa Arab. Okay? Nah, secara berurut dikasih tahu sholat sunnah dari yang paling afdal sampai yang mafdul. Cuman nggak semuanya disebutin. Kalau semuanya disebutin bakal banyak sholat sunnah yang banyak kita nggak tahu. Laku ya. Yang penting yang benar-benar sangat dianjurkan itu disebutin. Yang paling afdal secara itlaq yang pertama adalah sholat Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha. Itu yang paling afdal nomor pertama. Apalagi sebagian mazhab mewajibkan seperti Imam Abu Hanifah sholat Idul Adha. Yang kedua adalah
Fitri. Ini waktunya setelah matahari terbit. Lagi mengatakan setelah matahari terbit dan naik seukuran topak. Afdolnya setelah naik seukuran topak. Jadi masuk waktu duha itu. Termasuk. Kapan waktu mereka ini berlalu? Ketika azan zuhur. Sudah habis. Kalau ketiduran atau nggak sempat, masih disunahkan untuk qadha. Niatnya aku niat sholat Idul Fitri, aku niat sholat Idul Adha. Dalam masuk ke bahasa Arab, biar gampang ingat. Di dalam hati ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, aku niat sholat Idul Adha. Tadi. Cuman kalau dia jadi makmum harus tambah makmuman, karena itu berkait tentang syarat sah sholat berjamaah. Baik. Yang kedua adalah gerhana matahari. Yang ketiga ya, gerhana matahari. Dan ini cuma dianjurkan berjamaahnya, disunnahkan. Yang keempat adalah gerhana bulan. Gerhana bulan. Niatnya, aku niat sholat sunnah gerhana matahari. Aku niat sholat sunnah gerhana bulan. Semuanya 2 rakaat sholat. Ini ada bab khusus karena ada banyak sunnah-sunnah dianjurkan. Idul Fitri, Idul Adha, karena dari malam juga takbiran. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan sampai sholat. Itu di bab khusus dibahas. Kemudian sholat istisqa, minta hujan. Sholat minta hujan namanya istisqa. Ini 5 sholat ini dianjurkan berjamaah. Urutannya sesuai urutan yang paling awal. Dianjurkan, bukan disyaratkan. Perhatikan ya. Kalau yang tidak sah, kalau nggak berjamaah cuma sholat Jumat kita katakan. Kalau sholat sunnah nggak ada yang wajib berjamaah. Nggak ada yang wajib berjamaah, atau yang disyaratkan berjamaah nggak ada. Baik. Jadi mau sholat di rumah sendirian, sholat minta hujan boleh aja. Kalau syaratnya tidak terpenuhi. Dan ini juga dibahas di bab khusus, karena ada tata cara khusus. Ada serangkaian ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebelum sholat minta hujan itu. Yang ke-6 adalah sholat sunnah witir. Ini yang afdal urutannya. Sholat witir afdal karena mazhab Imam Abu Hanifah kalau nggak salah mewajibkan untuk sholat witir. Dan juga dia disunahkan berjamaah walaupun cuma di bulan Ramadan. Dan kita disunahkan berjamaah cuma di bulan Ramadan. Gitu ya. Yang ke-7 adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu afdal. Dan rawatib itu qobliyah ba'diyah yang paling afdal cuma qobliyah subuh aja. Itu yang paling besar pahalanya. Kalau yang lain sama. Kemudian sholat sunnah tarawih. Nah, tarawih ini walaupun sholatnya disunahkan berjamaah, cuma kedudukannya malahan di bawah witir dan rawatib. Makanya faktor ketidakpahaman orang yang sholat tarawih cuma tidak sholat ba'diyah isya, padahal ba'diyah isya lebih afdal dari sholat tarawih. Atau sholat tarawih cuma tidak sholat witir, padahal sholat witir lebih afdal daripada sholat tarawih. Bahkan dari saat qobliyah subuh itu lebih afdal dari sholat witir. Kalau qobliyah subuh kan banyak itu yang upload di TikTok dan yang lain. Sholat subuh itu 2 rakaat sebelum subuh lebih afdal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat witir lebih afdal dari qobliyah subuh. Baik. Kemudian sholat duha. Dalam hadis lafaz Ramadan duha tidak ada sifat, tidak ada kefakiran sama sholat duha.
Fakir itu bukan fakir harta maksudnya. Fakir hatinya nggak ada hati. Kaya itu bukan kaya harta, kaya hati, bukan kaya harta, kaya hati. Jadi ada orang miskin cuman tidak merasa kekurangan. Ada orang kaya cuman selalu merasa kurang. Jadi orang lain melihatnya orangnya sudah berkecukupan, ini orang kesian minus, cuman hatinya kaya. Dia ngerasa nggak pernah kekurangan. Akhirnya apa? Sifat syukur selalu menyertai dirinya. Hidupnya enak, darahnya jarang naik. Ada yang naik nggak turun-turun lagi. Ya, karena terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang Yang tadi al-qanaah itu kan zunayutna. Sifat merasa cukup itu adalah harta yang nggak akan pernah habis. Cari harta ini jadi enak gitu. Kita merasa miskin karena terlalu banyak mau. Terlalu banyak mau. Dan terlalu banyak dengerin omongan orang nggak punya prinsip. Saya kan dengerin omongan Allah sama Rasulnya, jangan dengerin omongan orang lain. Karena berubah terus itu orang omongannya. Omongan orang lain. Orang yang ada kita, jadi dengerin. Kasih kaos harga 15.000 aja muji ya. Berubah. Bukan berubahnya. Omongan Allah dan Rasulnya itu mustahil gak akan pernah berubah. Itu pedoman gitu. Nah kita itu memori kita sepi dari omongan Allah dan Rasulnya karena gak pernah diisi dulu. Cari di tempat-tempatnya. Kita malas kunjungin tempatnya. Ya seorang muslim cuma gak ada kepribadian Islami dalam diri. Dalam hadis tidak ada kefakiran dengan orang yang rajin dan rutin selalu sholat tuh. Gampang nggak gampang? Nggak gampang karena banyak orang nggak sholat juga. Nah, semua bakal ada. Semua bagian nawafil. Kemudian urutannya sholat sunnah yang lain gitu. Jadi nggak diurutkan lagi. Yang diurutkan cuma ini. Berapa jumlahnya? Puluhan. Ada sholat sunnatul awwabin antara maghrib dan isya 20 rakaat maksimalnya. Paling sedikit 2 rakaat. Ada sholat sunnatul ihram, ada sholat sunnatul tawaf, tadi juga kita singgung. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu, sholat istikharah, tahiyatul manzil, khuruj minal manzil, sholat sunnatul safar, sholat qudum minas safar. Ketika mau safar, sholat pulang dari sholat sunnatul zawal, ketika waktu zawal ada namanya sholat sunnatul zawal, bisa digabung dengan qabliyah. Kemudian lagi ada namanya sholat sunnatul zafaf ketika malam pertama. Yang paling banyak sholat ini, yang paling banyak nih nikah. Yang belum nikah sholat sunnah ini berarti bid'ah itu berarti. Karena ini khusus untuk yang sudah nikah. Apa lagi? Tahajud itu masuk dalam sholat isyraq ya, sholat sunnatul isyraq, sholat sunnatul taubah, sholat sunnah sholat tasbih, sholat sunnah yang lain. Cuman ada yang di atas sholat sunnah, yang fardhu kifayah, namanya sholat ghaib. Jadi suatu ketika Raja Najasyi
yang melindungi para sahabat ketika hijrah. Hijrah pertama kali itu ke Habasyah, Ethiopia, bukan ke Madinah ya. Yang rajanya awalnya agama Nasrani, kemudian masuk Islam. Di tahun ke-9 Hijriah meninggal, belum pernah ketemu Nabi. Akhirnya Nabi sholat di Madinah. Ini masyarakat atau salat al-ghaib. Nah, ulama memberikan kesimpulan, setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada ketika meninggal, maka disunahkan sholat, bukan disunahkan, fardhu kifayah kan sholat. Kalau itu sholat jenazah. Nah, karena tiap hari ada yang meninggal, maka disunahkan, dianjurkan untuk sholat gaib setiap hari. Nah, kebanyakan ulama sebelum sholat witir. Kan enak banget kalau dibiasain sebelum sholat jenazah, sebelum sholat witir kan berdiri gitu. Sholat jenazah itu kan cuma takbir 4 kali ketika berdiri. Niatnya, aku niat untuk menyolatin setiap yang meninggal daripada kaum muslimin dimanapun berada, 4 takbir fardhu kifayah. Agak panjang nih, karena memang harus panjang dia. Dia itu baru boleh sholat kayak kemarin Habib Bakar Masyhur meninggal ya. Yang belum sholat gaib masih bisa sholat doa. Aku niat sholat gaib kepada seluruh mayit kaum muslimin yang meninggal dimanapun berada, 4 takbir fardhu kifayah. Ketika takbiratul ihram niatnya dalam hati ya, niatnya dalam hati. Kalau dalam bahasa Arabnya, usolli ala man mata min amwatil muslimin arba'a takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Atau usolli ala man sahhat alaihi mussalah min amwatil mu'minin arba'a takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat sholat kepada yang sah daripada mayitnya kaum muslimin fardhu kifayah 4 takbir. Allahu akbar. Udah, kalau nggak bisa hafal ntar ketika di Google niat sholat gaib. Niat sholat gaib. Kalau yang besar itu fardhu kifayah, masalahnya sholat jenazah. Namanya farad itu levelnya level wajib, bukan level sunnah. Sunnah sama wajib berbanding 70 kali deh. Boleh ya? Karena setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari ada yang meninggal. Bahkan katanya survei 10 tahun yang lalu, di Indonesia itu yang meninggal karena narkoba dihitung per hari itu ada 30-an. Bukan langsung overdosis mati, enggak. Karena narkoba itu kan menghancurkan organ-organ kita. Kalau organ kita udah hancur itu kan dia nggak bisa. Kalau implan, kemarin implan jantungnya babi mati orang. Mau mulai ya. Organ kan harganya mahal. Organ kalanya mahal, organ tuh lebih mahal lagi. Itu per hari, berarti di Indonesia aja per hari bah. Apalagi di seluruh dunia pasti bah. Pahala luar biasa. Kalau kita sahal gampang. Berapa banyak yang tahu cuma nggak ngamalkan. Berapa tahu banyak keutamaan baca Quran. Sampai detik ini dari bulan Ramadan belum sempat megang Quran. Ngomongnya belum sempat. Quran ada di aplikasinya. Kalau diklik kadang salah kliknya jadi buat keluar lagi. Keluar lagi. Salah klik dulu.
La khaira fi qaulin illa ma'al amal. Tidak ada kebaikan dalam ucapan kecuali disertakan dengan perbuatan. La khaira fil mal illa ma'al jud. Tidak ada bagusnya orang punya banyak harta kecuali dibarengi dengan sifat dermawan. Pelit itu dosa, berefek dan berpengaruh di hari kiamat karena berkaitan dengan keimanan. Dalam hadis tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah, ditekankan bakal bertambah 3 kali. Itu penekanan. Jadi ada masalah dengan keimanan. Dan bisa akutnya itu dia jadi shock. Itu akut. Kadang bukan hanya pelit kepada orang lain, kepada anak istri, bahkan kepada diri sendiri. Hitungannya matematik dia. Nah, pakai ilmu Allah. La khaira fil fiqh illa ma'al wara. Tidak juga ada kebaikan di dalam ilmu fikih kecuali dibarengkan dengan sifat wara. Oh ini haram, oh ini nggak boleh, oh ini haram, oh ini makruh, ini nggak bagus, tuh nggak tahu hukumnya. Tentang tahu fikih, mulai komentar sana sih, enggak, bukan untuk nyalain orang nih, untuk diamalkan. Untuk diaman. Ajarkan orang yang nggak paham, bukan ngatain orang. Kalau nggak warak, nggak khair, nggak ada kebaikan. La khaira fi sadaqah illa ma'al ikhlas, illa ma'a husnil niyyah. Tidak ada baiknya bersedekah kecuali dengan niat yang baik. Kalau riya, pamer, nggak ngasih kalau nggak ada kamera. Ngasih loh kan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian menghancurkan, memusnahkan, menghilangkan pahala sedekah kalian dengan man itu diungkit-ungkit ya, diungkit-ungkit. Kan banyak kita tuh kalau kasih bantuan kayak investasi gitu, kalau kita butuh bakal minta bantuan, diingetin. Oh kalau nggak ingat dulu kau susah aku bantu, sekarang aku susah kau tidak tahu. Jadi kayak investasi. Itu yang makna ikhlas itu nggak ada dalam diri kita. Jadi bantu orang berharap ketika kita susah minta dibantu. Udah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari kiamat nggak dapat apa-apa. Karena nggak ada makna ikhlas itu. Wal adha, jangan hancurkan pahala sedekah dengan menyakiti. Ngasih satu bungkus 10.000 minta korting lagi. Pakai dipotret. Ya Allah, sedihnya. Ada orang tua yang anaknya mampu, anaknya sakit hati. Kenapa tuh orang tua kayak orang kelaparan dikasih duit? Untuk dokumentasi kan juga begitu. Ya. Harta ada, cuma otak nggak ada. Harusnya pakai otak untuk kayak harta. Bertindak. Enggak yang kayak gitu. Udah sedikit ya. Kalau bangun rumah nggak apa-apa dia buat. Bangunin rumah untuk orang. Apa-apa dia buat. Ya cuma sebungkus ya buat. Nyakitin hati. Baik. Ini ya. Kalaupun mau upload, setidaknya di blur aja mukanya. Nggak perlu mukanya itu. Nggak perlu mukanya ditayangkan. Plat nomornya, kendaraannya.
witir dulu. Walaupun yang afdal tadi sholat dianjurkan berjamaah. Kan tetapi karena itu dibahas di bab khusus, maka yang dibahas di bab sholat sunnah itu kebanyakan witir dan yang setelahnya. Karena witir adalah sholat yang tidak selalu dianjurkan berjamaah, ya kebanyakan malah tidak dikerjakan berjamaah kan, karena cuma di bulan Ramadan. Cuman pahalanya paling besar. Pahalanya paling besar. Dalam hadis innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu zat yang maha tunggal dan menyukai sholat witir. Autiru ya ahlul Quran, berwitirlah, sholat witir kalian wahai ahlul Quran. Man lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak sholat witir maka bukan dari golongan kami, golongan kami yang sempurna, bukan dari golongan kami. Innallaha qad amaddakum bis salatin hiya khairul lakum min humrin ni'am. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian karunia dengan satu sholat yang sholat itu lebih baik daripada nikmat yang paling humrin ni'am. Humrin ni'am itu nikmat yang paling spesial. Ya itu tergantung golongan ya. Kita nggak punya mobil, dapat mobil golongan menengah apalagi mewah, itu mah udah luar biasa. Itu pemerintahnya. Orang kaya mobil yang ada di dunia cuma satu masalah. Dia nangkap itu pemerintahnya. Sholat witir itu hakikatnya kapan terungkap di akhirat, di negeri yang abadi. Maksudnya sholat witir itu lebih afdol daripada apa yang kau angan-angankan daripada kehidupan ini. Di akhirat semua takdir akan disingkat. Dan muncul hakikat daripada ucapan Nabi. Karena syariat itu harus ditanggapi dengan keimanan, bukan kalkulasi dari otak kita yang singkat. Diterima dengan keimanan dan diamalkan perintah agama itu. Bukan dipikir-pikirkan dari otak, oh ini rasional nggak rasional ya. Syariat itu dari Allah, otak itu makhluknya Allah, Allah yang modifikasi, Allah yang bisa ya. Nggak akan bisa melebihi apa yang ada di dalam ilmunya Allah, terbatas. Jadi ketika masuk di dalam hukum agama, tundukkan akal dan pikiran kepada hukum agama. Terima ini bukan karena pikiran kita yang sempit. Dan jangan pikir semua ulama besar yang udah ngikutin itu ajaran dia punya otaknya sempit, cuma itu aja otaknya agak luas dikit. Nah, orang pintar tuh. Baik, jadi selanjutnya waktu sholat witir min fi'lil isya ila tulu'il fajr. Kapan waktunya masuk? Setelah sholat isya. Setelah sholat isya setiap orang. Bukan setelah sholat isya orang lain, enggak. Ada orang sholat isya di masjid awal waktu, dia udah bisa sholat witir. Dia di rumah lagi nonton, lagi main handphone, belum sholat isya. Bisa nggak sholat witir? Nggak bisa. Jadi sholat isya itu sama ba'di isya gitu juga. Sholat tarawih begitu juga. Dan yang kesalahan orang yang buka bersama sampai ke masjid, orang udah sholat tarawih, dia ikutnya sholat tarawih baru belum sholat isya. Salah, yang benar dia sholat isya dulu sendirian, sama jamaah sama berapa orang. Kemudian berapa dapat tarawih udah ikutin. Habis itu sholat witir. Mau nambah lagi tarawih witir boleh, nggak ada larangan. Kalau sholat 2 rakaat niatnya tarawih aja boleh nggak? Boleh. Cuma 2 rakaat aja boleh. Sah. Biasa minat tarawih. Walahul ajru sholat tarawih. Dia dapat pahala sholat tarawih. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dari kitab. Waktunya dari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Wal afdal, paling afdal ta'khiruha ila akhiril lail. Idza kana yaghlibu ala dhannihi al-istiyaqaz qabla fajr. Wa illa fa'afdal ta'limha ba'da. Mana yang afdal? Sholatnya itu setelah tidur atau sebelum tidur? Lihat,
Kalau dia bakal bangun tidur sebelum sholat subuh, sebelum keluar waktunya, sebelum ada subuh, maka afdolnya setelah bangun tidur. Karena setiap sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur namanya tahajud. Tahajud Nabi itu 11. 11 itu rokaatnya witir yang maksimal. Jadi witirnya Nabi itu tahajudnya Nabi. Jadi agak keliru ada orang bangun tidur sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Ya sekalian aja yang tahajud yang pertama niatin witir 5 rakaat witir lebih afdal daripada cuma 2 rakaat tahajud. Sholat witir sholat yang paling afdal, yang tidak selalu dianjurkan berjamaah. Lagi ya tahakam besarnya pahala dan kecilnya pahala berdasarkan pemahaman kita tentang ini ya. Nah kalau orang yang nggak pernah dengar adzan subuh kecuali bulan Ramadan aja, maka sebelum tidur dia sholat nggak pernah dengar adzan subuh. Ada lagi yang rutin sholat subuhnya jam 7, jam 8 sebelum berangkat kerja. Rutin istiqomah. Ini orang durhaka. Kita katakan yang wajib itu prioritas. Hadir Maulid Nabi. Hadir Maulid Nabi jam 9, jam 10. Tabligh akbar balik jam 2. Sholat subuh jam 8. Kalau Nabi itu kata Nabi, yang hadir itu tabligh akbar. Tidur aja di rumah, sholat subuh tepat waktu lebih afdal. Enak kalau dapat ilmu yang dapat. Pas ditanya, ceramah Ustaz, bagus ceramah. Habis ini, pokoknya bagus. Pokoknya bagus. Lucu Ustaznya. Lucu. Mana lebih lucu dari komen? 11-12 lah. Ini ceritanya ada yang lain. Manfaatnya apa? Mendingan tidur di rumah nggak usah hadir. Masa yang Ustaz nasional, ya udah kan ada tayangan juga video ini. Dengerin ya. Di sana sambil merokok, ngobrol sama kawan juga datang. Kadang-kadang ya. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, hadir Maulid Nabi. Habis itu, sholat subuh jam 8. Cintaan kita. Dosa syariatnya gitu. Bukan Maulid Nabinya kita yang Allah. Kalau sampai jam 2, jam 1, yakin sholat subuh itu waktu. Cukup bodoh. Gimana itu? Kan majelis ta'lim, bukan majelis yang baik itu. Ya. Kalau ngajak, boleh diingetin. Udah ini jam 2 tanggung ya. Kita habis sholat subuh aja baru tidur. Sekalian, udah ada. Terus sholat subuh. Karena kayak gitu terus nggak kerja, dikeluarin dari tempat baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.